yang nggak masuk? Masuk semua ya? Ya. Masuk semua ya? Nah, kalau masuk semua, sekarang kita masuk materi. Materi tentang berani. Pernah dengar kata berani? Pernah. Oke. Yaitu kita sebelum masuk ke materi berani, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama yaitu kita meyakini kebenaran kisah Nabi Soleh. Yang kedua menyebutkan sikap terpuji dan kisah keteladanan Nabi Soleh. Terus yang ketiga menjelaskan sikap berani dari kisah teladan Nabi Soleh. Dan yang keempat menceritakan sikap terpuji dari kisah teladan Nabi Soleh. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kita ini nanti, yaitu tentang sikap berani Nabi Soleh. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke bagian A-nya, yaitu sikap berani Nabi Soleh. Stop dulu. Lanjut ya. Terus sikap berani Nabi Soleh, yaitu Nabi Soleh adalah utusan siapa? Allah. Utusan Allah. Apa kerjanya? Yaitu dia berdakwah kepada siapa? Kepada umat manusia. Jadi Nabi Soleh ini adalah seorang nabi yang pemberani dalam berdakwah. Jadi Nabi Soleh ini diutuskan oleh Allah berdakwah untuk kaum Tsamud. Kaum Tsamud ya. Jadi Nabi Soleh AS mengajarkan kebenaran, mengajak kaum Tsamud untuk menyembah siapa? Menyembah Allah semata, bukan lain dari itu. Yang kita sembah adalah Allah. Itu yang diajak oleh Nabi Soleh kepada kaum Tsamud ya. Jadi Nabi Soleh ini ditantang oleh kaum Tsamud, oleh pemukanya. Terus Nabi Soleh memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Karena Nabi siapa tadi? Nabi Soleh tadi adalah nabi yang diutus oleh Allah. Kaum Tsamud tidak yakin, tidak percaya, ditantang. Allah bercerita. Apa kata kaum Tsamud? Dihinanya, dikucilnya Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh meminta kepada Allah untuk menunjukkan kebesarannya, kebesaran Allah. Jadi kemudian Allah mengirimkan mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Soleh berupa apa? Unta yang keluar dari celah batu. Nah, Nabi Soleh ini meminta kaum Tsamud untuk tidak mengganggu unta tersebut, untuk membiarkan unta itu mencari makan dan minum sendiri. Itu permintaan Nabi Soleh terhadap kaum Tsamud. Nah, namun para pemuka atau kaum Tsamud masih membenci Nabi Soleh. Benci, sangat benci sekali dengan Nabi Soleh. Mereka berkomplot untuk membunuh unta Nabi Soleh itu. Padahal unta itu adalah firman Allah tadi yang keluar dari celah batu. Nah, apa ini mereka kaum Tsamud ini? Mereka berhasil membunuh unta itu. Kaum Tsamud berhasil membunuh untanya dibantu 7 orang laki-laki. Nah, mendengar hal itu Nabi Soleh marah dan memperingatkan bahwa hanya dalam waktu 2 hari azab Allah akan datang. Akhirnya apa? Benaran, azab Allah akan datang pada kaum Tsamud. Batu besar berjatuhan menewaskan kaum Tsamud. Jadi itulah kisah Nabi Soleh terhadap kaum Tsamud. Jadi apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Berani. Iya, berani. Jadi Nabi Soleh berani melawan atau menghadap para kaum Tsamud. Terus keberanian Nabi Soleh itu tidak pantang menyerah ya. Mereka dihadap dengan ujian, dengan apa sebagai
itu adalah izin Allah atau kehendak Allah. Itulah kisah Nabi Soleh. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut yang kedua. Tadi keberaniannya Nabi Soleh. Sekarang yang kedua, berani bertanya. Nah, berani bertanya ini yaitu orang-orang jangan bertanya dulu, memalukan nanti ya. Apa pepatah mengatakan? Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau nanya-nanya terus, malu ya. Nah, yang kedua, berani bertanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki wajib menuntut ilmu. Siapa nih? Yang kedua, berani bertanya. Jadi dalam Islam hukum menuntut ilmu adalah wajib. Bagi siapa? Bagi laki-laki, bagi perempuan. Jadi wajib kita menuntut ilmu. Seperti kamu sekarang ini menuntut ilmu. Iya, sekolah belajar, di rumah juga belajar, itu adalah menuntut ilmu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi sebagai pelajar, tugas kamu adalah belajar. Jadi orang yang senang belajar, dia harus haus akan ilmu. Mau tahu terus cari apa yang mau diinginkannya, pengetahuan apa lagi yang mau dicari. Ya. Jadi tugas kita pelajar yaitu adalah belajar. Nah, jika kita tidak paham, maka kita berani bertanya. Misalnya tidak paham dengan penjelasan bu guru, bertanya dia guru. Atau misalnya kita belajar di rumah, dijelaskan sama orang tua kita atau kakak kita, enggak paham, berani bertanya. Kalau nggak bertanya gimana nanti? Kita nggak paham tapi nggak bertanya. Nah, tidak tahu jadinya. Maka dari itu kita harus berani bertanya. Dengan bertanya kita akan semakin bertambah ilmunya. Jadi orang berilmu mendapat kehormatan di sisi Allah. Ya. Itu untuk berani bertanya. Jadi berani bertanya apabila ada pelajaran yang kurang ngerti atau sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Nah, gambar berikut. Coba cermati dulu, perhatikan gambar. Apa gambarnya? Ada yang bisa? Ayo, ada siapa saja di sana? Anak-anak. Ada anak-anak atau murid, terus ada guru. Lagi apa dia? Belajar. Terus dia angkat tangan. Dia lagi bertanya. Saya bu, katanya. Karena mungkin tadi ibu gurunya menjelaskan. Dia paham, dia bertanya. Saya bu. Nah itu apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Yaitu dia berani bertanya kepada ibu gurunya, kalau tidak lanjut. Nah, sudah ya, ada yang tanyakan? Tidak, kalau tidak ada, sekarang per kelompok ini sudah ada kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini tugasnya. Diskusikan dengan temanmu mengapa kamu harus berani bertanya. Ayo, ngapain harus berani bertanya?
kamu harus berani bertanya katanya. Karena apa? Oh, karena biar tahu ya. Karena dengan bertanya, dengan berani bertanya kita tahu. Misalnya kita tidak tahu, tidak mengerti apa yang dijelaskan guru di depan, kita bertanya. Nah, setelah itu gurunya menjelaskan, baru kamu tahu. Ya, jadi harus berani bertanya ya. Jangan diam-diam saja. Udah, untuk kelompok sekarang tugas sendirinya. Silakan kerjakan. Nah, insya Allah aku bisa. Beri tanda checklist. Tanda ini ya. Di kolom yang ya atau tidak. Nomor 1, aku selalu rajin mengaji. Aku selalu rajin ke sekolah. Ya atau tidak? Ya, nanti silakan. Ya, kerjakan ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kumpulkan